Pada malam ini, aku akan menceritakan kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin saja pernah terjadi juga padaku. Kali ini kita punya sebuah cerita dari teman kita yang bernama Wawa, di mana dia memiliki pengalaman menyeramkan di sebuah air terjun. Aku kasih sedikit bocoran dulu ya. Jadi, ceritanya, Wawa bersama teman-temannya main ke sebuah curug. Mereka berlima, Wawa, Rizky, Anggun, Mira, dan Zidan. Mereka sudah merencanakan pergi ke curug ini sejak beberapa bulan lalu. Mereka bilang kalau camping di gunung atau bukit itu sudah biasa, tapi di curug mereka belum pernah coba. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba. Awalnya siang itu mereka masih senang-senang saja karena area curugnya pun ramai dengan pengunjung. Tapi semakin curug itu semakin sepi, hingga akhirnya hanya tinggal kelompok mereka saja di sana. Semakin sore suasananya semakin gelap dan hawa di curug itu jadi aneh. Bukannya dingin seperti yang seharusnya di dataran tinggi, hawa di sana malah terasa panas. Jadi, kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi pada mereka? Dengarkan cerita ini sampai selesai. Hari itu, hari Sabtu di bulan Februari. Wawa sudah janjian dengan teman-temannya sekitar pukul 2 siang di satu lokasi. Wawa berangkat bersama Rizky karena rumah mereka searah. Singkat cerita, ketika Wawa dan Rizky sampai di titik kumpul, ternyata baru ada Zidan. Anggun dan Mira belum sampai. Setelah sekitar 10 menit menunggu, akhirnya dua cewek itu datang juga. Tidak ingin berlama-lama, mereka semua langsung berangkat menuju curug yang dimaksud. Tapi di tengah perjalanan, mereka sempat mampir ke sebuah toko outdoor untuk menyewa alat-alat seperti kompor, nesting, matras, dan sebagainya. Setelah selesai menyewa peralatan, mereka melanjutkan perjalanan ke arah curug. Singkat cerita, sampailah mereka di area parkir curug. Belum ada yang aneh di sana, dan mereka melihat banyak motor yang terparkir, menandakan curug tersebut sedang ramai pengunjung. Mereka membayar tiket masuk dan mulai mengeksplorasi curug. Zidan sempat iseng bertanya kepada salah satu pengurus curug itu, "Kang, ini ramai ya hari libur?" "Iya, Mas. Alhamdulillah ramai terus kalau hari libur. Apalagi tadi siang, ramai banget." "Sekarang Mas sudah agak sepi," jawab si pengurus. "Oh gitu ya, Mas. Kalau yang ngecamp ramai juga nggak, Mas?" "Kalau yang ngecamp mah baru kelompok kalian aja. Minggu lalu baru tuh agak ramai, tidak seperti minggu ini." "Ah, takut nggak sih kalau kita doang nggak ada kelompok lain?" celetuk Anggun. "Sudah, tenang aja, tidak bakal kenapa-kenapa kok. Kan ada Rizky sama Zidan," jawab Wawa mencoba menenangkan. "Insya Allah nggak bakal kenapa-kenapa, Neng. Asal jangan macam-macam aja, harus jaga sikap kalau di alam mah," pesan si pengurus. "Iya, Kang. Doakan aja ya," ujar Mira. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Untuk sampai ke air terjun, mereka harus trekking lagi sekitar setengah jam. Sepanjang perjalanan itu, suasana cukup hening dan mereka jarang bertemu pengunjung lain karena waktu sudah sore, sekitar pukul 4. Meskipun begitu, mereka menikmati suasana perjalanan menuju curug yang adem dengan pemandangan indah, suara burung, dan gemuruh air terjun dari kejauhan. Setelah sekitar 15 menit trekking, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak, ngobrol-ngobrol, dan makan camilan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di curug. Di sana masih cukup ramai meskipun sudah sore. Cuaca sore itu juga lumayan cerah, jadi mungkin orang-orang masih santai dan belum mau pulang. Karena niat mereka untuk camping, Wawa dan teman-temannya mulai mencari spot untuk mendirikan tenda. Setelah berkeliling, mereka menemukan tempat yang cukup jauh dari air terjun, tapi curugnya masih terlihat dari kejauhan dan suasananya tetap terasa. Rizky dan Zidan segera mulai mendirikan tenda. Mereka membuat 2 tenda, satu untuk cowok dan satu untuk cewek, sesuai aturan. Sementara itu, Wawa, Mira, dan Anggun pergi mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Setelah selesai mencari kayu, mereka kembali ke lokasi dan ternyata tenda sudah selesai dibangun. Mereka memasukkan barang-barang dan tas ke dalam tenda, lalu mulai bermain air di curug sebelum hari benar-benar gelap. Tapi semakin matahari tenggelam, curug itu semakin sepi. Orang-orang sudah mulai pulang, mungkin khawatir kemalaman, hingga akhirnya hanya tinggal kelompok mereka saja di sana. Wawa dan teman-temannya masih asik bermain air, meskipun dalam hati dia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan suasana di sana. Dia berusaha tidak memikirkan hal aneh-aneh agar teman-temannya tidak ikut panik. Sampai akhirnya Anggun berkata, sudah mulai gelap nih, mending balik ke tenda aja yuk, keburu dingin lo nanti." "Iya benar, keburu beneran gelap, nanti malah nyasar," tambah Mira. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda.
Namun, saat melirik ke arah curug yang sudah kosong, Mira sempat melihat bayangan seseorang berdiri di pojok tebing curug di pinggir air. Yang lain bilang mereka tidak melihat apa-apa. Mereka mencoba menenangkan Mira. Mungkin itu hanya perasaan saja. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke tenda. Saat hampir sampai, Zidan teringat bahwa dia belum mengambil air untuk memasak nanti malam. Mau tidak mau, dia harus kembali ke curug untuk mengambil air. Akhirnya, diputuskan kalau Zidan dan Wawa yang kembali ke curug untuk mengambil air, sementara Rizky tinggal di tenda menjaga Anggun dan Mira. Saat Zidan dan Wawa berjalan menuju curug, penerangan mereka hanya berasal dari senter ponsel. Sepanjang jalan, keduanya merasa suasana semakin aneh. Hawanya terasa panas, padahal di bayangan mereka curug seharusnya dingin. Namun mereka terus berjalan sampai akhirnya tiba di tepi curug. Zidan langsung turun untuk mengambil air secukupnya, sedangkan Wawa memilih menunggu di atas. Dia mengaku takut dengan ular dan khawatir akan terkena kalau turun ke bawah. Setelah Zidan selesai mengisi air, mereka bergegas kembali ke tenda. Tapi, baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba terdengar bunyi tak, seperti ada yang melempari mereka dengan kerikil kecil. Refleks, Wawa menoleh dan menyenter ke arah curug berusaha mencari siapa yang iseng. Namun, dia tidak melihat apa-apa. Zidan, yang sebenarnya sudah panik, berusaha tetap tenang agar Wawa tidak ikut panik. Mereka melanjutkan perjalanan tapi gangguan kembali terjadi. Di dekat curug, ada sebuah saung kecil yang kosong. Dari arah saung itu, terdengar suara seperti ada yang Zidan dan Wawa saling bertukar pandang, tapi mereka memutuskan untuk mengabaikan suara tersebut. Dengan buru-buru, mereka berjalan sambil terus berdoa dan membaca istighfar. Akhirnya, mereka berhasil sampai di tenda dengan selamat. Setelah sampai, Rizky melihat Zidan dan Wawa berkeringat dan bertanya, kalian kenapa? Zidan menjawab, enggak apa-apa, Ki. Capek aja, makanya sampai keringetan begini. Kirain kalian habis lihat apa gitu, kata Rizky. Enggak ada apa-apa kok, jawab Wawa sambil mencoba menenangkan suasana. Tapi Anggun tiba-tiba berkata, tadi aku juga merasa diganggu loh. Aku coba bikin api unggun, tapi entah kenapa nggak bisa-bisa nyala. Ya ampun, kamu ini gimana sih? Cowok kok nggak bisa bikin api unggun, candanya kepada Rizky. Akhirnya, Rizky dan Zidan memutuskan untuk membuat api unggun bersama. Sementara itu, Anggun, Wawa, dan Mira menyiapkan peralatan untuk memasak. Suasana sempat hening karena semua sibuk dengan tugas masing-masing. Setelah api unggun menyala, mereka duduk di sekitarnya, memasang kompor dan mulai memasak mie. Mereka perlahan mulai melupakan bayangan di pinggir air terjun dan suara dari arah saung tadi. Obrolan ringan dan candaan mengalir, membahas teman-teman di sekolah dan hal-hal lucu lainnya. Mira sibuk mendokumentasikan momen itu dengan mengambil foto dan video. Ketika makanan siap, mereka makan bersama sambil melanjutkan obrolan. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus, menggoyangkan daun-daun dan pohon-pohon di sekitar mereka. Api unggun pun mulai goyah. Wawa merasa ada yang aneh. Dia memperhatikan sekeliling dengan saksama. Suasana itu tidak terasa seperti fenomena alam biasa, melainkan seperti ada yang datang. Benar saja, terdengar suara aneh dari arah hutan. Bukan suara angin atau hewan, melainkan seperti langkah kaki yang bergerak perlahan mendekati mereka. Semua langsung diam bertatapan dengan wajah cemas. Kalian dengar enggak itu? Bisik Wawa. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya diam, fokus mendengarkan suara itu. Langkah kaki itu semakin dekat, tapi tiba-tiba berhenti. Untuk mencairkan suasana, Rizky mencoba memutar video lucu yang ada di ponselnya. Meski begitu, Wawa tetap tidak bisa santai. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Telinganya terasa panas, seperti ada bisikan halus yang mengganggunya. Dia mencoba fokus memandang ke arah hutan, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anggun dan Mira juga tampak gelisah, meskipun mereka berusaha menyembunyikannya dengan bercanda. Setelah beberapa menit, ketegangan mulai mencair. Rizky dan Zidan melanjutkan obrolan mereka tentang pengalaman camping di tempat-tempat lain, sementara Anggun, Wawa, dan Mira mulai sibuk dengan gosip ringan. Namun tiba-tiba Mira diam, tatapannya berubah, terlihat bingung. Melihat itu, Wawa bertanya, Mir, kenapa sih? Kok kamu diam? Mira menjawab dengan suara pelan, kalian dengar enggak sih? Di curug itu kayak ramai banget deh, aku kira cuma aku yang dengar. Anggun langsung menimpali. Itu dari tadi, Mir. Aku juga dengar. Kok kayak ada suara ramai ya? Rizky mencoba menenangkan. Masa sih? Apa mungkin ada orang lain di sana? Zidan menimpali.
Kalau memang ada orang bagus dong, jadi kita nggak sendirian di sini. Akhirnya mereka berlima memutuskan untuk pergi ke curug, berharap ada orang lain di sana. Meski suasana hati mereka campur aduk, antara takut dan penasaran, mereka berusaha menunjukkan sikap santai agar tidak saling memengaruhi dan menciptakan kepanikan. Dengan perasaan yang tidak nyaman, mereka terus berjalan menuju curug, berharap menemukan jawaban atas suara-suara aneh yang mereka dengar. Keadaan semakin mencekam ketika mereka akhirnya tiba di saung dekat air terjun. Suara riuh seperti orang bermain air yang tadinya terdengar jelas, mendadak hilang begitu saja. Saat mereka menyenter ke sekeliling, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada pengunjung lain, petugas, atau bahkan tanda-tanda kehidupan. Suasana yang tiba-tiba sunyi membuat mereka semua langsung merinding. Wawa yang dari tadi sudah merasa ada yang tidak beres, langsung berkata, "Udah, yuk balik aja. Ini nggak benar." Zidan yang biasanya sok tegar, kali ini langsung setuju tanpa banyak bicara. Mira dan Anggun yang sudah saling berpegangan tangan hanya bisa mengangguk. Mereka semua sepakat untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa langkah menjauh dari curug, mereka mendengar suara blung, blung, blung. Seperti ada yang melemparkan batu ke air terjun. Suara itu terdengar berkali-kali, semakin intens. Mereka berhenti, tapi tidak ada satupun yang berani menoleh ke belakang. "Jangan nengok! Jangan ada yang nengok!" kata Wawa dengan nada gemetar. Rizky yang berjalan paling belakang hangguk meski keinginannya untuk melihat sangat kuat. Mereka terus berjalan dengan langkah cepat. Tetapi suara lemparan batu itu semakin keras, seolah semakin dekat dengan mereka. Ketegangan memuncak ketika tiba-tiba Anggun berhenti dan berteriak. Dia merasa tangan kirinya dicengkram sesuatu yang dingin, sangat dingin. Dia panik dan langsung bertanya, "Siapa yang megang tangan gua tadi?" Mira yang memegang tangan kanannya langsung menjawab, "Enggak ada yang megang tangan kiri kamu. Aku cuma pegang yang kanan." Namun Anggun bersikeras, "Tadi ada yang megang, aku yakin banget." Wawa segera menenangkan, "Udah, nanti aja kita bahas. Sekarang kita balik dulu, cepat!" Tanpa banyak bicara lagi, mereka semua mulai berlari menuju tenda. Mereka tidak peduli lagi dengan suara lemparan batu atau suara apapun di belakang mereka. Langkah mereka hanya terfokus untuk segera sampai ke tempat yang lebih aman. Sesampainya di tenda, mereka semua langsung masuk ke satu tenda yang lebih besar. Rizky buru-buru menutup resleting tenda dengan cepat. Mereka semua terduduk, terengah-engah dan mencoba menenangkan diri. Namun suasana yang sempat tenang itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah berat di luar tenda seperti drek, 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 drek. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berjalan mengelilingi tenda mereka. "Itu apa lagi?" bisik Mira dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling bertatapan dengan wajah pucat. Suara itu terus terdengar selama beberapa menit, seolah-olah apapun di luar sana sedang mengintai mereka. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Hening, namun ketenangan itu hanya sesaat. Tenda mereka mendadak bergoyang seperti ada yang menarik sisi-sisinya. Goyangan itu terasa jelas dan berbeda dari tiupan angin. Mereka semua langsung terdiam, menahan napas. Tapi tidak lama kemudian tenda kembali bergoyang. Ini lebih kuat, seperti ada yang ingin merobek tenda tersebut. Wawa mencoba mengatur napasnya sambil memegang tangan Mira yang sudah gemetar hebat. Zidan yang duduk di dekat pintu tenda mencoba memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di luar. "Gua cek aja, siapa tahu cuma hewan. Jangan gila. Tadi tangan gue dipegang sesuatu, terus sekarang tenda kita digerakin. Ini bukan hewan." Anggun langsung memotong dengan nada panik. Zidan terdiam, mencoba mencerna ucapan Anggun. Dalam hati dia merasa apa yang dikatakan Anggun masuk akal. Dari awal, sejak mereka sampai di curug, sudah banyak hal yang terasa janggal. Tapi sebelum dia sempat memutuskan untuk mengecek keluar, tenda mereka kembali bergerak. Kali ini lebih kacau. Seluruh sisi tenda seperti ditarik-tarik dengan kasar, dan suara gemerisik di luar semakin keras. Mereka semua tidak berani bergerak, hanya bisa duduk diam dengan tubuh gemetar. Sementara itu, suara dari luar semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba masuk ke tenda. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu sisi tenda terlihat seperti disobek perlahan. Semua hanya bisa menatap dengan mata membelalak, takut akan apa yang mungkin muncul. "Astagfirullah!" gumam Rizky sambil menjamkan mata. Tapi entah kenapa, suara dari luar tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti tenda mereka.
Tidak ada yang berani bergerak, bahkan untuk bernapas sekalipun terasa berat. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tenda itu kayak mau ditarik ke bawah. Wawa langsung meluk Mira. Terus Rizky nyoba mikir rasional, tapi nggak bisa karena ini udah kacau banget. Mau nggak mau, mereka harus cek keluar untuk memastikan. Kalau kita buka tenda, mungkin kita bisa ngusir apapun yang ada di luar, ya kan? Tapi gimana kalau yang di luar itu bukan apa yang kita harapkan? Riz, lu siap hadapin itu? Udah, gue buka tenda sekarang. Gue nggak bisa terus begini ketakutan di dalam sini. Pokoknya apapun itu di luar, kita hadapin semuanya. Semua cuma diam saat Zidane ngomong kayak gitu. Pelan-pelan dia gerakin tangannya buat buka resleting tenda. Waktu pintu tenda itu kebuka, bus! Angin dingin dari luar langsung berhembus. Zidane keluar, ngecek kanan dan kiri. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus tadi itu apa? Di luar gelap, sepi, cuma suara-suara binatang malam. Nggak ada sesuatu yang bergerak atau berpotensi ngegoyangin tenda mereka. Wawa ikut keluar, ngecek kanan kiri. Ternyata benar, nggak ada apa-apa. Malam itu sunyi banget, bro. Secara nggak ada orang lain di sana. Tapi Anggun nggak terima. Nggak mungkin, tadi jelas banget ada yang gerakin tenda kita. Kita nggak halu kan? Gimana kalau kita balik aja? Gua nggak mau nginep di sini lagi. Nggak aman. Gila lu, balik sekarang jam segini. Gelap banget, Wak. Bisa-bisa malah makin bahaya, saud Rizky. Iya, benar juga. Kalau kita balik sekarang dan ketemu apa-apa di jalan, gimana? Malah makin bahaya. Udahlah, kita coba tahan sampai pagi. Zidane akhirnya memutuskan. Situasi makin tegang. Mereka nggak mau pulang karena gelap, takut ketemu binatang buas atau hal-hal lain. Tapi bertahan di sana juga bikin mereka merasa diganggu sesuatu yang nggak kasat mata. Akhirnya mereka mutusin buat bertahan sampai pagi. Mereka baca ayat kursi terus-menerus. Satu persatu dari mereka mulai tertidur. Pagi harinya mereka buru-buru packing buat pergi dari curug itu. Selesai packing, tanpa basa-basi atau sarapan, mereka langsung pulang. Sampai di loket tiket, mereka cerita ke penjaga tentang kejadian semalam. Tapi yang aneh, si penjaga kelihatan santai aja. Dia bilang, memang biasa kalau malam hari di curug itu terdengar ramai, sama kayak pagi atau siang. Kok bisa? Kalau pagi atau siang jelas ada orang berkunjung. Tapi kalau malam tetap ramai, suara siapa? Penjaga itu bilang, itu hal normal. Kalau malam terdengar ramai, tapi pas disamperin pasti nggak ada apa-apa. Dia coba nenangin mereka. Nggak bakal terjadi apa-apa kok, katanya. Dia juga bilang, penunggu curug ini nggak bakal ikut sampai rumah. Setelah itu, mereka langsung ke parkiran, ambil motor masing-masing, dan pulang ke rumah. Untungnya di jalan nggak ada kendala apa-apa. Sampai di rumah, mereka lanjut istirahat. Malam harinya, Wawa lagi santai di kamar. Dia masih capek habis perjalanan ke curug. Badan udah enakan, tapi pikirannya masih kebayang-bayang kejadian kemarin. Entah kenapa, suasana kamar jadi terasa merinding. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di saat itu, tiba-tiba ponsel Wawa berbunyi. Ternyata yang menelepon adalah orang tua Mira. Wawa sempat ragu untuk mengangkatnya, karena tidak biasanya mereka menelepon malam-malam kecuali ada hal penting. Akhirnya, telepon itu diangkat dan orang tua Mira langsung menjelaskan bahwa Mira sedang sakit. Mereka mengatakan sejak pulang dari curug, Mira demam tinggi hingga kejang-kejang, matanya melotot dan tubuhnya berontak seperti orang kesurupan. Mendengar kabar itu, Wawa langsung merasa cemas. Pikirannya teringat pada kejadian aneh-aneh yang mereka alami di curug malam sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Wawa segera mengambil jaket dan bergegas ke rumah Mira. Ia mencoba menghubungi Anggun, Zidane, dan Rizky, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Mungkin mereka masih tidur. Akhirnya, Wawa memutuskan pergi sendiri ke rumah Mira. Setelah perjalanan yang terasa panjang, Wawa sampai di rumah Mira. Dari luar, rumah itu tampak sepi. Wawa mengetuk pintu dan memberi salam. Setelah pintu dibuka, ia langsung disambut suara teriakan Mira yang terdengar dari dalam kamarnya. Wawa masuk ke dalam kamar dan mendapati orang tua Mira yang terlihat panik. Mira terbaring di atas kasur, matanya melotot, tubuhnya kaku dan mulutnya bergerak seperti sedang berbicara. Tetapi suaranya terdengar aneh. Itu bukan suara Mira, melainkan seperti suara lain yang berbicara dari tubuhnya. Wawa mendekat ke kasur dan mencoba menyentuh tangan Mira. Saat tangannya menyentuh tangan Mira, ia langsung merasakan dingin luar biasa, seperti memegang es. Wawa mencoba menyadarkan Mira. "Mir, ini aku, Wawa. Ayo bangun, Mir. Bangun."
Namun Mira tetap dalam kondisinya. Matanya tetap melotot, mulutnya terus bergerak tanpa jelas, dan ia tidak merespons apapun yang dikatakan Wawa. Bahkan Mira tiba-tiba berteriak lebih keras dan tubuhnya semakin kejang. Wawa mulai kebingungan karena ia sadar ini bukan sekadar sakit demam biasa. Ia teringat ucapan penjaga curug yang mengatakan bahwa penunggu curug tidak akan ikut sampai rumah. Namun ia mulai berpikir, apakah ini pengecualian? Apakah penunggu curug itu justru mengikuti Mira? Wawa mencoba mencari solusi. Ia segera mengeluarkan ponsel dan kembali menghubungi Anggun. Kali ini untungnya Anggun menjawab panggilan. Wawa memintanya segera datang ke rumah Mira malam itu juga. Sementara menunggu Anggun, Wawa mengajak orang tua Mira untuk membaca Al-Quran bersama. Mereka berharap bisa menenangkan Mira dengan doa-doa. Akhirnya mereka mulai membaca ayat-ayat suci sambil terus mengawasi kondisi Mira. Singkat cerita, akhirnya Anggun tiba di rumah Mira. Ia kaget melihat kondisi Mira yang begitu memprihatinkan. Tanpa basa-basi, Anggun langsung bergabung membaca doa bersama Wawa dan orang tua Mira. Perlahan setelah terus dilantunkan doa-doa, Mira mulai tenang. Teriakan dan kejang-kejangnya mereda meskipun badannya masih panas akibat demam. Ketika situasi sudah agak kondusif, orang tua Mira memutuskan untuk memanggil seorang ustaz di kampung mereka. Wawa dan Anggun tinggal menjaga Mira sementara orang tua Mira pergi. Tidak lama kemudian, ustadz itu datang dan langsung mulai membaca doa sambil memegang kepala Mira. Selama proses itu, Wawa, Anggun, dan orang tua Mira terus ikut membaca doa. Tiba-tiba dari mulut Mira keluar suara asing. Aku suka anak ini, darahnya wangi. Suasana langsung hening. Semua yang ada di sana merinding. Orang tua Mira menangis melihat keadaan anaknya seperti itu. Namun, ustaz terus berusaha mengusir entitas yang menguasai tubuh Mira. Dengan suara tegas, ia berkata, "Keluar! Ini bukan tubuhmu." Doa dan ruqyah berlangsung cukup lama. Akhirnya Mira mulai terlihat lemas, tidak lagi kejang, dan berhenti mengeluarkan suara aneh. Setelah Mira kembali sadar, ia diberi air minum dan ditenangkan. Karena penasaran, Wawa bertanya kepada ustaz, "Pak Ustadz, Mira baik-baik saja kan? Apakah dia tidak akan kerasukan lagi?" Ustadz menjawab, "Insya Allah, dia sudah lebih baik. Namun saya ingin tahu dari mana kalian sebelumnya." "Semalam kami habis camping di Curug, Pak," jawab Wawa. "Pantas," kata Ustadz sambil mengangguk. "Penunggu Curug itu ikut karena dia tertarik dengan darah haid Mira." Wawa dan Anggun terkejut. "Mira lagi haid, tapi dia nggak bilang sama kita, Pak," Ustadz melanjutkan. "Mungkin dia merasa tidak enak atau malu. Tetapi tempat-tempat seperti curug memang sering dihuni makhluk tak kasat mata. Darah haid adalah sesuatu yang bisa menarik mereka, apalagi jika tidak dijaga atau dibuang sembarangan. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian." Setelah mendengar penjelasan itu, Wawa merasa sedikit lega karena Mira sudah sadar. Namun di sisi lain, ia merasa merinding. Ternyata semua gangguan yang mereka alami di curug, tenda yang bergoyang, dan suasana mencekam, kemungkinan besar dipicu oleh keadaan Mira yang sedang haid. Sebelum pamit, Ustadz berpesan, "Ingat, kalau kalian pergi ke tempat seperti curug lagi, harus lebih hati-hati. Jangan abaikan hal-hal yang kelihatannya sepele, seperti menjaga kebersihan darah haid. Itu bisa memicu perhatian makhluk di sekitar sana." Setelah itu, Wawa dan Anggun berpamitan kepada orang tua Mira untuk pulang. Mereka lega karena Mira sudah sembuh meskipun pengalaman ini meninggalkan rasa trauma. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami sesuatu yang begitu menyeramkan. Sepanjang perjalanan pulang, Wawa dan Anggun bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar akan kembali normal, terutama bagi Mira. Pesan moral, jika sedang haid, sebisa mungkin jagalah kebersihan dan jangan sampai mengotori alam. Tempat-tempat seperti curug atau hutan memiliki penghuni tak kasat mata yang bisa tertarik dengan hal-hal tertentu. Pelajari adat atau kebiasaan tempat yang Anda kunjungi untuk menjaga diri dan teman-teman tetap aman.